Belum ya? Belum. Ini namanya acara apa gini? Eh? Teras Bentara. Ini yang mana sih? Oke, udah. Udah mulai. Selamat siang teman-teman Bentara. Selamat ketemu kembali di teras Bentara yang kali ini online dari Jogja dan akan melakukan obrolan bersama perupa perempuan Lucia Hartini. Ini sudah online? Oh, belum. Nah, halo Tin. Halo. Oh, udah, oke. Nah, ini Lucy Hartini. Nah, dia salah satu pelukis perempuan senior terbaik, saya kira ya. Dan dikenal di jagat seni rupa Indonesia sebagai pelukis surrealis. Begitu, Tini? Ya, begitulah. Dan Bentara Budaya mengenal Lucy Hartini sudah sekian puluh tahun lalu. Dan dia adalah salah satu pelukis yang mengawali aktivitas Bentara Budaya Yogyakarta, tepatnya awal-awal bulan tahun 1983 melalui pameran yang dia selenggarakan dan waktu itu uh, sangat memukau saya kira ya. Baik, nggak panjang lebar, nanti kita lebih bisa mudah-mudahan lebih bisa kenal dengan Lucia ini lewat perbincangan santai kali ini. Halo Lucia. Halo Lucia. Halo, ya agak sedikit patah-patah ya. Oh ya, kayak Ya, lagu aja patah-patah. Halo. ya, halo. Oke. Sinyalnya mungkin kurang bagus ya sana ya. Halo, gimana sini? Udah bagus? Halo, ya, Pak. Bagus, bagus ya. Oke. Apa kabar sini? Baik, kabar baik, Oke, sehat, amin, semangat. amin. Ya, Semangat. Penting. ya. Apa aktivitas kamu belakangan ini? Oh, ya biasa seperti biasanya. Ya, melukis, yang ngurusi rumah. Ya, banyaklah aktivitas setiap harinya seperti biasanya. Cuma ini karena ada COVID ini, anak-anak sekolahnya online, jadi saya mendampingi anak sekolah dari rumah, gitu, dari online. Oke. Tadi juga masih melukis kan? Ya melukis terus, kalau setiap hari saya melukis terus. Oke. Karena memang ya itu pekerjaan saya, sekaligus hiburan saya, sekaligus untuk hidup saya, ya melukis buat saya bisa dibilang segalanya. Oke. Oh, bagus itu. Lagi melukis apa, Tin? Eh, sorry Saya, teman-teman. oh iya ya. Uh-uh. Bentar. Saya dan mungkin banyak teman menyapa Tini akrab dengan apa, menyapa Tini begitu. Ya, Nama lengkapnya Lucy Hartini, tapi teman-teman menyapa dengan cukup dengan Tini. Itu Tini. Oke, berlanjut. iya. Lagi ngelukis apa Tini? Sekarang lagi melukis ombak. Jadi Oh, Mbak. sekarang musim musim angin, yang saya rasakan ada angin, terus ombak besar, ombak laut besar, ya.
saya lukiskan ombak besar itu. Jadi saya melukiskan ombak besar itu, saya itu merasakan bagaimana kalau saya itu jadi ombaknya itu, akan kemana tujuan ombak itu. Kalau ombak itu, tujuan ombak besar itu bisa kemana-mana, mengaliri ke pantai atau kemana saja. Tapi kalau saya yang jadi ombak, saya inginnya ombak saya itu ingin mencuat ke atas langit hingga menyentuh langit, inginnya seperti itu. Itu cerita lukisan yang sekarang lagi saya lukis. Oh, apa kira-kira seperti tsunami seperti itu? Oh, ya seperti tsunami. Tapi kalau saya yang jadi ombak itu saya akan tinggi naik ke atas angkasa. Melebihi tsunami ya. Ya, Oke, itu dalam ukuran yang seperti biasa, gede-gede gitu, lukisan gede itu. iya, iya. Saya biasa melukis besar. Ini yang sedang saya lukis ini 2 kali 3 meter ya berdiri. Oke, itu rata-rata lukisan kamu seukuran itu kan ya? Iya, rata-rata ya Jarang dua melukis dalam ukuran. meter, Ya. 2 meter, 3 meter, 3 kali 5, Uh, 3 kali 3, paling kecil 2 kali 2. Jarang melukis yang ukuran kecil ya. Kenapa, Tin? Saya itu kalau melukis kecil tuh rasanya nggak puas ya, seperti apa ya? Kalau saya terbang itu kurang jauh, kurang meluas kemana-mana. Maunya kalau melukis besar itu nanti bisa lebih jauh jangkauannya. Saya ingin kemana, ingin tembus kemana itu lebih lebih luas, lebih puas kalau lukisan besar gitu. Oke, kembali ke lukisan ombak tadi, Tin ya. Uh, Itu inspirasinya dari mana atau seperti apa? Inspirasi itu biasanya apa yang saya rasakan ya, banyak angin, terus ombak di laut itu besar, terus saya menginginkan ombak itu jangan membuat kita bencana, jangan ya, ayo ke atas saja. dan saya dan saya ingin menjadi airnya, saya ingin menjadi ombak itu dan ingin bergerak ke atas, jangan jangan membuat bencana kemana-mana. Itu imajinasi surrealis saya. Itu. Oke, imajinasi surrealis kamu ya. Oke, jadi kamu memang dikenal sebagai pelukis surrealis. Menurut kamu itu sesuatu yang benar atau seperti apa? Hmm, surrealis itu menurut saya ya bayangan segalanya ya, apa itu keindahan, apa itu ketakutan, apakah itu kecemasan. Jadi saya ingin menyampaikan bahasa dari jiwa saya itu melalui surrealis itu dengan kebebasan pikiran saya, dengan kebebasan hati saya, dan ya semua saya ingin menyampaikan imajinasi saya itu dengan bebas. Jadi tanpa tanpa teori harus begini harus begitu. Enggak, saya maunya enak hati saya. Hmm, 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 hmm. Seperti itu ya. Walaupun surrealis itu sendiri menurut saya kadang-kadang seperti kenyataan ya yang saya rasakan itu. Oh, ini misalnya bayangan apa ini benar apakah enggak. Tapi menurut saya suatu saat saya mengalami ini benar-benar melihat apa pemandangan yang seperti saya lukis itu. Hmm, hmm. Oh ya, oke. Menarik sekali ini. Din, teman-teman seringkali menganggap bahwa kamu itu
kelihatan sekali selalu berpetualang dalam hal menghadirkan figur-figur atau bentuk-bentuk dalam lukisan. Jadi hasil petualangan kamu yang sangat sangat jauh kesannya seperti itu. Ya. Apakah seperti itu yang menurut kamu alami atau lakukan? Ya, saya sering mimpi juga, sering mimpi berpetualang ke jauh dunia lain atau angkasa luar. Tapi selain dari mimpi, saya juga melakukan meditasi dengan konsentrasi penuh ke angkasa luar, karena apa yang saya inginkan bisa saya lihat, bisa saya menemui, bisa saya rasakan apa yang ada di angkasa luar, pemandangan yang indah atau yang aneh-aneh, itu bisa saya temukan. Dan banyak makna juga ya dari meditasi itu, banyak makna, banyak mengalami hal-hal yang baik, banyak mengetahui hal-hal yang lebih baik, dan bisa merasakan hal-hal yang positif buat kehidupan saya atau di sekitar saya. Itu artinya setiap karya kamu selama ini lebih banyak atau sering terinspirasi oleh yang namanya impian ataupun kegiatan meditasi kamu. Seperti itu. Iya, dari situ. Dari impian, maksud impian saya juga selain mimpi yang sebenarnya, tapi impian itu kadang-kadang seperti angan-angan, apa yang saya inginkan, apa yang saya bayangkan, itu saya ingin benar-benar melihat nyata dari bayangan yang selama ini hanya mimpi, hanya berupa bayangan, tapi saya akhirnya ya bisa lah melihat yang sesungguhnya, walaupun tidak semua, karena kita manusia biasa juga terbatas untuk mengetahui batasan-batasan alam semesta ya. Walaupun alam semesta itu sendiri buat saya sudah banyak menyatu ke diri saya, dan banyak rasa yang masuk ke dalam diri saya hingga mempengaruhi lukisan-lukisan saya, walaupun di situ bentuknya tidak persis dengan apa yang saya lihat, tapi simbol-simbol itu saya sudah menyampaikan ke atas kanvas gitu. Ya, menarik. Gini Tin, sesuai sama tema obrolan kita, mimpi-mimpi Lucia hari ini, gitu kan. Dan ternyata betul, kamu banyak berbicara tentang mimpi. Dan seingat saya, kamu pernah bercerita bahwa emang sejak masa kanak-kanak, kamu itu selalu bermimpi. Dan mimpi itu nyaris selalu satu hal tentang alam semesta. Coba deh, tolong ceritain lebih panjang soal mimpi-mimpi kamu itu. Iya, waktu kecil saya sering mimpi ya, karena saya juga sering ngalamun. Dari melamun itu menjadi impian, dari impian menjadi lamunan kembali. Pada waktu kecil itu, saya waktu kecil itu sering jalan-jalan di sawah ya, waktu itu tahun berapa, lama sekali. Suasana masih bersih, lingkungan masih bersih, alam itu masih terasa damai dengan apa ya, angin semilir, sawah yang hijau, ada mata air. Saya paling suka jalan-jalan di situ waktu kecil. Itu di mana Tin? Masa kecil kamu di? Masa kecil saya di Temanggung, ya. Oh, ya. Di Temanggung, ya, kota kecil di kaki Gunung Sumbing.
Jadi saya waktu kecilnya itu sangat terkesan ya. Waktu jalan-jalan di sawah, terus merasakan angin gitu, terus melihat matahari. Paling suka saya melihat matahari itu melihat matahari dari air. Jadi kalau ada mata air apa namanya belik ya, kalau zaman dulu namanya belik itu. Saya paling suka lihat matahari di belik, atau kalau lihat malam-malam lihat bulan itu pakai apa? Pakai air itu ditaruh di ember gitu. Saya suka sekali lihat seperti itu. Entah kenapa saya suka sekali dari melihat seperti itu. Pada malamnya lalu saya mimpi terbang ke bulan, ke matahari, ada bintang-bintang. Saya senang sekali. Nanti akhirnya pada pagi harinya saya melamun lagi, melihat-lihat awan, selalu melamun. Waktu saya sekolah masih SD waktu itu, kalau teman-teman itu bermain, saya itu duduk melamun melihatin awan. Awan itu bergerak-gerak, berubah-ubah bentuk. Itu saya suka sekali waktu kecil. Mungkin ini ya, imajinasi pada waktu kecil saya itu terbawa sampai sekarang. Jadi bawah sadar itu waktu kecil muncul pada saat saya sudah menjadi seorang pelukis ya. Jadi saya bisa menyampaikan bawah sadar itu ke atas kanvas, ditambah dengan imajinasi dengan pengalaman hidup yang ya banyak pengalaman hidup itu menjadi satu kesatuan dalam cerita untuk melukis di atas kanvas. Oke. Menarik sekali bahwa dan ini dalam karya-karya kamu itu memang selalu tidak lepas dari panorama alam semesta yang cenderung katakan apakah kamu setuju kalau ada orang atau siapapun melihat karyamu itu lebih banyak dunia yang kesannya ngelangut seperti itu? Ya, ya kadang-kadang terlihat ngelangut karena mungkin bahasa situasi hati saya pada waktu melukis waktu itu sedang ngelangut mungkin. Kalau sedang bergembira lukisannya itu menjadi banyak warna bergembira, tapi kalau hati saya mungkin sedang ngelangut, nggak tahu gimana itu efeknya ke lukisan ya. Artinya cukup mencekam gitu, dan jarang sekali ada nada suasana yang lebih kesannya lebih menggembirakan seperti itu. Ya jarang sekali ya, kadang-kadang ya pernah melukis yang bergembira seperti itu, tapi sepertinya kalau dilihat orang biasanya melihat lukisan saya itu melangut, jadi bertanya-tanya, malah jadi bertanya-tanya, kok tumben lukisnya bergembira, kayak apa ini gitu, ada sesuatu ini, pasti lagi ada sesuatu. Ya, tapi saya nggak mungkin menceritakan kenapa. Ya, bahasa saya tuh saya tuangkan ke kanvas aja, gitu. Oke. Ya, ini memutus bentar ya, Tin ya. Oke. Ini ada pertanyaan masuk dari Mas F.X. Mulyadi, Jakarta ini ya. Iya. Dia mengatakan, Mbak Lucia bisa membedakan impian atau melihat luar angkasa dengan khayalan atau halusinasi? Bedanya impian dengan khayalan. Kalau impian bisa juga khayalan. Tapi kalau impian yang benar-benar hasil dari mimpi pada waktu kita tidur itu lain. Tapi kalau impian khayalan itu ya sama aja. Tapi beda lagi dengan kalau kita bermeditasi
apa yang kita lihat itu sudah beda lagi dengan mimpi atau khayalan. Jadi itu ada 3 perbedaan itu antara mimpi nyata pada waktu kita tidur itu bermimpi tentang lihat angkasa luar atau impending juga. Biasanya kalau siangnya menceritakan misalnya menceritakan planet, bulan, bintang dan lain-lain, nanti malamnya terbawa mimpi. Itu namanya mimpi. Tapi kalau impian, angan-angan, aku ingin ke angkasa luar, angan-angan ingin menjadi astronot atau yang lainnya. Tapi kalau saya ingin ke sana dengan khayalan saya. Lain lagi dengan meditasi. Meditasi bisa sampai ke sana juga. Itu lebih lebih real. Iya. Jadi itu ada 3 perbedaan menurut saya. Oke. Itu artinya dalam kegiatan meditasi Anda itu juga pada akhirnya melakukan semacam perjalanan ke alam semesta, ke ruang angkasa seperti itu, kalau boleh. Iya. Tapi itu tidak bisa kita minta loh. Tidak bisa kita minta. Iya. Itu ya tergantung keadaan diri saya. Kadang-kadang kita nggak minta, akhirnya dibawa ke sana. Kalau saya ingin ke sana, saya memohon saya ingin ke sana, nggak dapet, nggak ada yang saya lihat juga. Kadang-kadang seperti itu. Jadi nggak tentu. Ya. Emang yang kerap Tini lihat dalam meditasi itu apa, kalau boleh tahu? Ya, saya sebenarnya itu sulit diceritakan ya, karena sebetulnya itu rahasia. Tapi kenyataannya saya di sana itu melihat ya semacam kayak awan, tapi bukan kayak awan yang saya lihat dari bumi, kayak warna-warni itu misalkan kalau saya lukiskan itu nggak akan pernah bisa karena warnanya tuh sangat-sangat indah dan tidak akan bisa ditiru di dunia ini. Seperti bintang-bintang atau awan-awan berwarna-warni, bintang berwarna-warni, ada planet, ada ya semua yang ada di angkasa luar itu dengan komposisi yang indah, dengan komposisi warna yang indah, dengan suasana yang indah. Ya, saya sendiri kadang-kadang merasakan apakah ini di surga, apakah karena saya nggak tahu karena saya masih hidup, saya belum mati. Tapi hal ini bisa dikatakan saya itu seperti belajar mati. Bagaimana nanti kalau mati? Apa tujuan saya kalau mati kemana gitu? Apakah ini yang saya lihat? Tapi saya belum tahu karena belum sampai ke sana. Adakah unsur yang kamu ceritakan ini pada salah satu karya kamu? Ya, beberapa lukisan saya akhir-akhir ini banyak saya masukkan hal-hal yang saya dapat dari sana, seperti bintang-bintang, planet, terus kayak awan-awan yang apa ya namanya ya, kayak kabut-kabut itu tapi awan tapi kayak kabut tapi bercahaya dan berwarna sangat indah. Ini tuh saya tampilkan ke dalam lukisan saya akhir-akhir ini, ya beberapa tahun ini ya. Kalau dulu warna lukisan saya mungkin abu-abu, hitam, biru tua, gelap, mencekam, kontras hitam dan putih, abu-abu. Akhir-akhir ini saya sering menampilkan warna-warni itu. Karena ya dari rasa itu saya memang secara otomatis keluar dengan sendirinya, mengalir dari jiwa ke tangan saya, ke kanvas. Menarik, Din. Dalam kegiatan meditasi kamu yang pada akhirnya itu selalu menuju ke alam seperti alam mimpi kamu itu gitu. Emang
nggak pernah ketemu semisal dengan makhluk sesuatu yang seperti makhluk seperti itu, bukan semata itu planet atau meteor Ya, dan segala. ada meteor. Ya, misalnya saya sering sering kalau ada waktu, misalnya habis melukis, capek, nanti saya keluar melihat langit, melihat langit, melihat langit dan saya berkhayal. Nanti bisa saja itu muncul, tapi tidak dalam meditasi loh ya, dalam ya melihat mencari ini apa udara segar gitu malam keluar lihat langit itu kita bisa melihat sesuatu, apakah itu ada meteor atau itu mungkin itu pesawat UFO juga bisa. Itu yang pernah saya alami. Terus kalau melihat sesuatu yang aneh-aneh itu ya memang ada, tapi Oh ya, ya tapi saya nggak suka itu. Tapi itu memang perlu diketahui juga karena itu pengalaman ya. Tapi saya nggak suka. Saya maunya lihat yang indah-indah aja gitu. ketemu makhluk hidup di ruang angkasa sana gitu, maksudnya seperti itu. Nggak pernah ketemu itu. Ya melihat juga, melihat yang serem-serem itu juga melihat, tapi saya nggak mau menegur atau saya nggak mau berkenalan. Saya cukup mengetahui begitu saja, cukup diketahui saja, tapi jangan ke sana gitu. Seremnya serem seperti apa? Ya seremnya mungkin karena beda dengan bentuk manusia dan beda aura, beda wajah, beda semuanya. Jadi saya sendiri merasa serem gitu. Dan saya kurang menyukainya. Dan itu nggak pernah muncul di atas kanvas kamu ya? Nggak mau saya, nggak suka. Saya maunya yang indah-indah aja. Oke deh. Tadi kamu cerita tentang betapa kayanya tata warna dan segalanya yang ada di alam semesta, yang alam tanpa batas, yang kerap kamu kunjungi dan bisa sampai ke sana. Dan itu semua tidak bisa sepenuhnya kamu kanvaskan. Artinya ya. karya kamu masih jauh lebih sederhana dibanding kenyataan mimpi maupun petualangan meditasi kamu. Iya, seperti itu. Iya. Jauh lagi. Belum apa-apanya ya, apa yang saya lukiskan ini kalau dibandingkan dengan keadaan yang sebenarnya di sana itu. Tanpa batas, tidak ada yang bisa disamakan dengan apapun di dunia ini. Tidak ada. Jadi apa ya istilahnya? Istilahnya Jawa itu tanpa umpama kalau dijawakan itu bahasa Jawa. Apa, Tin? Tidak ada yang bisa diumpamakan. Oh. Nah, sebagai perupa menghadapi hal seperti itu, bagaimana yang berkait sama kepuasan dalam berkarya? Ya, dalam berkarya saya sebetulnya ini sudah cukup puas dengan apa yang saya lukiskan. Tapi kalau saya ingin mengejawantahkan semua apa yang saya rasakan dan lihat itu nggak mungkin karena ya itu tadi nggak ada yang bisa disamakan dengan apapun yang terindah di dunia ini. Di sana itu jauh lebih tinggi, jauh lebih tak terkatakan lah, tak terjangkau. Jadi sulit untuk dinyatakan semua ke dalam lukisan. Jadi cukup di sini saya di hati saya simpan, saya resapi, saya apa istilahnya saya kumpulkan, apa saya tabung ya. Saya tabung untuk menjadi kekuatan, untuk menjadi
kita lebih merenungi sesuatu kehidupan ini, lebih merenungi alam semesta, lebih saling menjaga. Itu yang saya simpan. Jadi nggak mungkin saya akan melukiskan semuanya, seperti nggak mungkin. Tapi intinya bahwa pencapaian kamu pada karya itu sudah cukup memuaskan seperti itu, Rin, ya? Ya, cukup lah, cukup. Tapi kalau seandainya ada kesempatan hati saya ingin mengatakan lewat kanvas, dengan kanvas yang lebih besar lagi, dengan keadaan saya masih sehat, dengan keadaan saya bersih dan lain-lain, untuk mencukupi keinginan untuk disampaikan ke kanvas itu, mungkin suatu saat saya nggak tahu itu. Itu impian. Belum. Ya, itu impian juga. Impian yang berbeda lagi. Angan-angan. Ya. Ya. Halo? Oh. Ya, halo. Masih dengar ya, Tin, ya? Ya. Oke. Adakah kira-kira impian yang selama ini menjadi atau mengganjal atau belum sampai atau belum bisa kamu penuhi dalam perjalanan karirmu sebagai seorang pelukis? Kalau angan-angan itu saya mengalir aja, nanti saya simpan, saya renungi. Angan-angan itu tentunya kalau sebagai manusia biasa tinggi sekali ya, tinggi sekali. Tapi itu tidak mungkin buat saya, karena semua itu terserah Tuhan yang Maha Kuasa yang mengatur ya. Saya hanya melaksanakan apa yang diberikan olehnya, dan saya sangat bersyukur saya diberi anugerah, saya bisa melukis, bisa menyampaikan angan-angan, bisa menyampaikan apa yang saya lihat dari alam semesta. Saya bisa, ya itu sudah cukup puas buat saya. Jadi kalau angan-angan yang lebih tinggi lagi itu tentunya saya belum tahu, tapi saya masih berkeinginan lagi lebih baik lagi, lebih bagus lagi, lebih puas lagi sebagai manusia yang masih hidup di dunia ya. Gitu. Nah, sebentar ini saya putus. Sebentar. Ada satu pertanyaan lagi dari Mas Jepri, ini di Solo kayaknya. Menurut Mbak Lucy, siapa pelukis surrealis muda perempuan yang berpengaruh pada masa ini? Saat ini? Surrealis, pelukis surrealis. Saya sebenarnya nggak banyak tahu ya, nggak banyak tahu pelukis-pelukis sekarang, nggak banyak tahu karena saya sendiri jarang pergi-pergi, jarang keluar. Saya orang paling betah di dalam rumah, jadi saya kurang mengenali pelukis-pelukis yang sekarang yang surrealis. Siapa ya? Harus kenalan dulu baru tahu mungkin. Ya, itu jawaban untuk Mas Jeffrey ya. Ya, tapi kalau yang dulu-dulu saya pernah kenal pelukis muda gitu ya, bukan surrealis ya, melukis biasa. Itu karena sering datang ke sini dan minta dikritik, dan ya saya memberi sedikit pengarahan gitu aja. Ya. Saya masih penasaran dengan aktivitas kamu yang secara rutin bermeditasi itu. Sebenarnya
manfaat apa sih, Tin, dalam kegiatan meditasi itu? Oh, dalam meditasi itu manfaatnya banyak ya. Ya, kita bisa bisa mengetahui banyak hal lah, banyak hal tentang kehidupan, tentang kehidupan apa saja ya, dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang baik, kita bisa mengetahui sebelum dan sesudahnya. Ya walaupun nggak banyak ya, tapi itu banyak manfaatnya ya. Kita bisa lebih percaya diri, kita bisa lebih menjadi orang yang bijaksana, dan kita uh, lebih memahami kehidupan itu dengan dengan banyak rasa ya, bisa lebih empati terhadap orang lain, terus bisa membuat kita sehat. Meditasi juga bisa membuat kita sehat karena meditasi membuat kita tenang. Kalau saya itu kalau misalnya lagi hatinya lagi nggak enak, lagi apa istilahnya kemerungsung apa-apa, itu kita ya untuk meditasi sebentar gitu, itu akan hilang, akan tenang kembali gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita kita ambil hikmahnya dari dalam meditasi. Banyak sekali hal-hal yang positif kita dapatkan. Dan nilai-nilai itu yang kamu uraikan itu, kalau nggak salah dengar tadi, juga banyak terkandung dalam karya-karya kamu. Seperti itu? Iya. Iya, baik itu apa ya, rasa 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 sakit atau rasa kebahagiaan atau rasa kesedihan, rasa apa saja yang kita rasakan yang selalu mengendap di dalam hati, apa yang selalu mempengaruhi jiwa saya, itu semuanya bisa masuk ke dalam kanvas. Karena itu obat, kanvas itu obat buat saya. Melukis adalah obat buat saya, kehidupan saya. Bisa mengobati, bisa memberi saya kebahagiaan, bisa memberi saya kesenangan, bisa memberi apa ya, seperti curahan hati bisa saya sampaikan tanpa bicara dengan orang lain, begitu. Ya, melukis buat saya itu kehidupan saya. Itu artinya juga bagian dari terapi kamu dalam menjalani kehidupan. Iya. Ya. Iya, karena meditasi itu. Ya. Lantas yang kamu harap dari lukisan itu buat orang lain seperti apa? Karena di situ saya menyampaikan rasa atau cerita, baik itu diri saya sendiri atau situasi apa yang sedang terjadi di dunia, itu saya lukiskan, tapi di situ seperti simbol-simbol yang ingin saya sampaikan, dan ingin simbol-simbol itu bisa dipahami oleh beberapa penontonnya gitu. Ya, sejauh pengamatan saya, untuk mensosialisasikan makna atau nilai karya kamu itu kayaknya nggak begitu kamu lakukan, dalam arti kamu jarang sekali berpameran atau pameran tunggal, maksud saya seperti itu. Itu kenapa, Tin? Kalau pameran tunggal itu, sebetulnya pameran tunggal itu ya bisa dibilang mudah, bisa dibilang susah.
Kalau mudah, kalau ada dana, ada ada karya itu mudah. Tapi kalau kalau karyanya sangat lama dikumpulkan menjadi sulit untuk berpameran tunggal, harus mengumpulkan banyak dan harus menunggu banyak waktu. Karena saya melukis tidak bisa dengan cepat ya. Saya melukis ya yang lama itu sebetulnya perenungan ya, perenungan dan ya perenungan tadi yang sangat lama. Akan melukis saja nanti melihat kanvas kosong itu sangat lama. Apa yang akan saya lukis? Walaupun di sini saya sudah menemukan pemandangan-pemandangan itu, tapi perenungan itu sangat lama. Nanti kegelisahan itu bisa terjadi 1-2 hari untuk melihat kanvas kosong. Ya gitu. Jadi nanti kalau begitu sudah satu goresan, besok berjalan lagi, nanti itu akan berjalan sendiri dengan idenya akan keluar sendiri, dengan warna keluar sendiri, dengan segala komposisinya dan lain-lain itu akan bertahap setiap harinya dan berkembang sampai lukisan itu selesai. Jadi makanya saya kadang-kadang mau melukis itu nggak tahu apa yang akan saya lukis, nggak saya bisa membuat konsep dulu atau membuat judul dulu, nggak bisa. Karena ya perenungan itu sangat lama dan apa yang akan terjadi dalam lukisan itu saya juga belum tahu pasti akan bagaimana. Karena dulu pengalaman melukis payung aja nggak tahu kalau mau melukis payung. Karena pertamanya dulu melihat hujan, terus ada orang lewat bawa payung. Tapi ternyata saya melukis orang bawa payung itu, kejadian dari cerita lukisannya itu udah sangat besar sekali. Tidak hanya sekedar, aku mau melukis orang bawa payung di hujan-hujan itu, enggak. Mulanya seperti itu, tapi kejadian dari lukisan itu sendiri, dari peresapan rasa dan apa yang saya resapi, saya rasakan semua itu, akhirnya kan jadi lukisan payung yang kata orang sangat dahsyat, tapi saya sendiri, ya itulah prosesnya. Sederhana prosesnya, tapi karena setiap hari ide itu bertambah sendiri, dari warna, dari komposisi, dari rasa itu seperti masuk suatu kata-kata dan apa yang saya sampaikan itu mengalir sendiri pada waktu saya melukis. Itu artinya orang menerjemahkan karya kamu jauh melampaui apa yang sebenarnya kamu lukiskan, seperti itu. Iya. Atau bagaimana? Ya tidak sesederhana misalkan, yaitu tadi contohnya, aku mau melukis kuda, terus melukis kuda, nggak semudah itu loh. Tapi apa arti lukisan kuda di situ, apa arti payung di situ? Ternyata setelah diuraikan itu sangat banyak dan membawa manfaat untuk orang banyak dari cerita itu. Dan saya sendiri tidak mengira kalau lukisan payung itu sedemikian jadi cerita bersejarah. Oh, itu tahun berapa itu, Tin? Ya? Tahun berapa itu? Tahun 87 ya? 97. Tahun 1997. Pada waktu itu lukisannya yang berjudul Payung 2000 ya. Nah, maksud judulnya tahun Payung 2000, tapi dilukis iya, tapi 97. Tahun 1997. Nah, itu gimana hubungannya antara tahun melukis 97 kok judulnya Payung 2000? Artinya apa itu?
Ya, pada waktu lukisan itu hampir selesai, saya nggak tahu ya, kok tiba-tiba punya perasaan dari arti payung itu sendiri, oh ini harus sedia payung sebelum hujan seperti itu. Akan ada apa ya? Walaupun saya banyak bisa untuk melindungi. Dan apa yang terjadi di tahun 2000, saya hanya bisa merasakan ada apa ya nanti tahun 2000 kok angkanya aneh gitu, misalnya seperti itu. Jadi kalau ada sesuatu pada tahun 2000 itu, saya sudah siap dengan payung, ada yang melindungi. Terus lukisan itu sekarang di mana, Tin? Lukisan itu dulu buat rebutan sampai akhirnya saya berikan ke kolektor tetangga saya di Temanggung. Akhirnya terus menerus setiap hari dicari-cari, dan saya menunjukkan, oh kok lukisan itu di sana. Tapi setelah di sana dicari-cari, akhirnya lukisan itu disembunyikan oleh pemiliknya sekarang. Dan tidak bisa dicari ya. itu. Oh iya. Nah, itu salah satu karya kamu yang punya nilai dan arti Ya, lebih lebih gitu ya, Tin ya. ya, Lantas ya, ini ya. ini menyambung artinya pertanyaan dari Mbak Yani Solo itu, lukisan dengan judul apa yang paling berarti dan mempengaruhi Mbak Lucia? Salah satunya ya payung itu, dan yang lainnya dan yang lainnya apa ya, ya banyak, tapi saya nggak mengingatnya, oh lukisan yang ini membuat saya bagaimana, yang ini, karena banyak ya, banyak lukisan-lukisan yang sebetulnya saya sendiri sangat terkesan, tapi akhirnya saya harus melepas ke orang lain karena sesuatu kebutuhan hidup. Mungkin yang saya akan mengingatkan kamu, karena ini menyangkut lukisan yang menarik, itu balik kita ke belakang, mundur ke belakang tahun 83 ketika kamu pameran di Bentara Jogja, itu ada salah satu karya kamu Ya. yang sampai sekarang dikoleksi oleh Kompas, itu Oh ya, wajan, tentang wajan. wajan. Nah, Oh ya, ya wajan. masih ingat kamu? Ya, masih ingat. Coba Itu cerita. juga terkesan. Bagaimana bisa sampai melukis seperti itu? Itu dulu juga dari pengalaman hidup ya, dari Judulnya pengalaman hidup. Judulnya apa sih? Judulnya dulu nuklir dalam wajan. Oh, ya. Nuklir dalam gimana? Tapi banyak orang-orang memberi judul sendiri. Ada yang, oh ini judulnya ini judulnya cocoknya ini, ya silahkan, nggak masalah buat saya. Jadi itu ceritanya kan dulu, ya masalah kehidupan ya, waktu itu masalah kehidupan di rumah tangga, di dapur, karena saya kan seorang Masih muda wanita sekali waktu yang, itu. Berapa? iya masih umur 22, Oh, umur 22. 22 atau 23 ya, ya sekitar 22, 23. Waktu itu masalah dapur, karena saya juga seorang wanita yang akrab dengan dapur, dengan alat-alat dapur, terutama dengan wajan ya. Karena wajan itu buat saya bisa segala-galanya. Bisa untuk goreng, bisa untuk masak air, bisa untuk ngerebus, bisa untuk, jadi enggak cuma untuk goreng saja, tapi bisa untuk masak yang dengan air gitu. Jadi dari situ banyak masalah di dalam kehidupan saya waktu itu, sehingga wajan itu meledak. Dalam arti meledak itu masalah rumah tangga ya, masalah dapur ya,
Ya memang seperti itu kenyataannya. Ya, terus mungkin wajan itu waktu itu gimana ya, mungkin wajan itu kayaknya saya jatuh atau kebanting itu wajan itu sehingga peot-peot gitu loh. Terus ada api di situ, ada api, waktu itu apinya mungkin gosong masuk ke itu, masuk ke wajahnya ya, terus jadi seperti ledakan gitu. Terus ingin saya lukiskan waktu itu. Tapi saya ingin melukis itu aja, saya takut waktu itu. Akhirnya lama-lama nggak betah ya dari sini. Wah, saya lukis saja, saya lukis saja. Kebetulan waktu itu dengan keadaan dunia yang sedang gencar-gencarnya dengan nuklir ya waktu itu. Terus waktu itu menyambung aja, menyambung. Jadi saya ngelukis dapur, saya kasih ledakan yang ingin saya lukis, ledakan kompor itu menjadi ledakan nuklir. Saya hubung-hubungkan perasaan saya dengan kehidupan, dengan kemanusiaan, dengan makan untuk hidup, dan semuanya tertampung di dalam satu lukisan itu, wajan itu. Itu. Ya, itu kompleksitas seorang pelukis perempuan barangkali seperti itu. Benar nggak, Din? Buat saya seperti itu pengalaman saya. Jadi kalau dibanding pelukis laki-laki, menurut pengamatan kamu pelukis laki-laki lebih gampang. Kalau laki-laki melukis tinggal melukis aja gitu. Kenane. Iya, kalau perempuan mau melukis ngurusi dapur dulu, ngurusi anak dulu. Anak belum makan, anak belum mandi. Waktu itu ya masih kecil-kecil. Sampai sekarang pun memikirkan dapur dulu, mau melukis. Ini dibereskan dulu ini. Apalagi saya kalau melukis tempatnya harus bersih. Jadi kalau tempat kotor, suasana hati nggak enak, saya nggak bisa melukis. Jadi kalau suasana hati tenang, tempat bersih, sudah bermeditasi, pengendapan rasa itu sudah matang ya, kalau dimasak itu istilahnya, baru saya sampaikan ke kanvas. Jadi merasa coret-coret enggak. Iya. Kamu merasa bahwa tantangan atau persoalan yang kamu hadapi keseharian sebagai seorang perempuan sekaligus seorang pelukis itu menurut kamu berhasil tidak? Lepas dari selama ini kamu diakui pada akhirnya sebagai salah satu pelukis perempuan terbaik di negeri ini. Itu untuk melampaui tantangan-tantangan itu ada semacam kiat barangkali yang kamu jalani selama ini. Ya, pokoknya saya merasa bahwa saya merasa merasa menang, merasa bersyukur, karena kalau mengingat perjalanan sebagai seorang pelukis dan sekaligus perempuan dan sekaligus ibu rumah tangga, sekaligus seorang nenek, semuanya itu saya lampaui dengan pengalaman-pengalaman hidup yang saya jalani selama sekitar 40 tahun ya. Sekitar 40 tahun. Karena mulai melukis itu dulu saya umur 21 tahun, 22 tahun. Padahal sekarang umur saya sudah 61 tahun. Berarti sekitar 40 tahun pengalaman hidup sebagai pelukis perempuan sangat banyak dan sangat berat ya. Ya, kalau boleh saya menyimpulkan bahwa dari yang kamu utarakan itu sudah terbukti bahwa kamu memang pelukis yang sudah bisa membuktikan tahan banting dan bisa bertahan
dan bahkan terus berkembang walau segala persoalan hidup masih terus membayang. Seperti itu, Tin ya. Nah, Iya. saya kira sebelum waktu terputus karena durasinya hampir selesai, saya ingin mengingatkan teman-teman bahwa pada Rabu minggu depan akan ada obrolan dengan Aning Katamsi di akun Instagram Bentara Budaya Jakarta. Silahkan menonton, dan untuk Tini barangkali kita sudahi sampai di sini, walaupun saya masih ingin banyak ngobrol lagi. Mudah-mudahan lain waktu bisa kita sambung lagi. Terima kasih, dan buat semua teman yang mengikuti acara ini, saya dan Bentara Budaya mengucapkan matur nuwun. Sampai ketemu. Terima kasih.